Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan membedah isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Di dunia akademik, ada satu dosa yang sering dianggap kecil tapi dampaknya besar. Kesombongan institusional. Ketika sebuah kampus merasa dirinya terlalu tinggi untuk diperiksa, terlalu suci untuk diaudit, terlalu besar untuk tunduk pada hukum. Dan dalam kasus ini, istilah itu muncul di persidangan resmi Komisi Informasi Pusat. Ketika Majelis KIP menyebut sikap UGM, Universitas Gadjah Mada, sebagai bentuk chauvinisme institusi. Karena UGM menolak melakukan uji konsekuensi yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. Komisi Informasi Pusat adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam sengketa ijazah Presiden Jokowi, KIP memerintahkan UGM untuk melakukan uji konsekuensi atas dokumen administrasi akademik Jokowi, menyampaikan hasilnya dalam waktu 14 hari, menentukan mana dokumen yang boleh dibuka, mana yang dikecualikan, dan apa dasar hukumnya. Tetapi yang terjadi adalah penolakan. UGM menolak melakukan uji konsekuensi, menolak membuka dokumen, dan menolak memberikan justifikasi formal. Uji konsekuensi adalah proses wajib yang memeriksa apakah dokumen termasuk informasi publik yang dikecualikan, menimbang dampak jika dibuka, apakah itu berkaitan dengan keamanan negara, privasi, ketertiban umum. Yang ketiga, menentukan pengecualian berdasarkan uji kepentingan atau balancing test. Menurut doktrin administrasi negara, pengecualian informasi tidak bisa dilakukan dengan perasaan, tradisi, atau kebiasaan kampus. Harus dengan argumentasi hukum tertulis. Dengan menolak uji konsekuensi, secara akademik, UGM dianggap melanggar prosedur hukum formal yang dirancang untuk menjamin akuntabilitas publik. Dalam persidangan KIP, muncul istilah yang keras, chauvinisme Universitas Gadjah Mada. Bukan tuduhan dari publik, tetapi diksi yang dipakai pengadilan KIP sendiri. Apa maksudnya? Chauvinisme institusional adalah sikap ketika lembaga merasa kami terlalu mulia untuk diperiksa, dokumen kami sakral, keputusan kami final, institusi kami tidak boleh disentuh lembaga lain. Dalam kerangka administrasi publik, sikap ini dianggap melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, kontrol publik. Dan ketika lembaga negara memerintahkan klarifikasi, tetapi institusi kampus menolak, muncul kesan publik bahwa bukan sekedar administratif, tetapi ada yang ditutupi. Benar atau tidak, itu persepsi yang secara akademik harus dipetakan. Kubu anti Jokowi berargumen, jika benar asli, dokumen akademik tidak perlu ditutupi. Penolakan UGM justru memberi sinyal, lack of transparency. Ada dokumen dan kesaksian yang mereka klaim kontradiktif. Mereka membawa teori dokumen authenticity challenge umum di investigasi internasional untuk kasus ini. Sementara kubu UGM, Universitas Gadjah Mada, berargumen dokumen mahasiswa dilindungi oleh privasi. Tidak semua data akademik adalah informasi publik. KIP tidak punya kewenangan menguji keaslian ijazah. Mereka sudah menyatakan Jokowi adalah alumni. UGM memakai argumentasi protection of privacy dan institutional integrity. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya konten edukasi kebijakan publik bisa tetap hidup. Jadi, Komisi Informasi Pusat itu tidak memutus apakah ijazah asli atau palsu. Itu bukan kewenangan dari KIP. Tapi yang diputus adalah UGM wajib melakukan uji konsekuensi sesuai pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menolak uji konsekuensi artinya melanggar kewajiban hukum. Beberapa dokumen bukan otomatis rahasia dan harus dianalisis ulang. Komisi Informasi Pusat mengkritik keras sikap UGM yang dianggap tidak taat prosedur. Dengan kata lain, posisi hukum kasus ini, prosesnya belum selesai, belum final, dan belum ada kepastian keaslian ijazah Jokowi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang membahas seputar perpolitikan dan pendidikan di NES 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah teman-teman, dari cuplikan video sebelumnya tentu saja kita sudah menyimak dan memahami yaitu penyampaian e-book tadi. Oleh sebab itu saya akan membacakan yaitu sebagian dari pendapat para teman-teman kita yang menanggapi cuplikan video yang barusan saja kita tonton agar kita satu sama lain bisa saling bertukar pikiran. Jelas palsu,
Itulah gaya PKI sering memutarbalikkan fakta, berdusta dan berbohong sudah jadi modal mereka. Ibu Ova Emilia juga ngerti Neng, hanya karena sudah dicocokin oleh bansos juga budek pura-pura nggak tahu dan nggak ngerti. Demi Jokowi, rektor diangkat presiden untuk menutupi ijazah palsunya dan semua mahasiswa tidak bergerak karena rektornya. Padahal dah terang benerang kebijakan itu semua demi ijazah palsu. Pengelolaan kampus UGM harus diaudit, banyak indikasi markup pembangunan kampus. Kalau orangnya cerdas, beriman, dan bertakwa pasti nggak percaya sama ijazah ini. Jadi palsu, memalsukan, dan menggunakan. Semua melanggar hukum dari Jokowi, polisi, dan Universitas Gadjah Mada. Satu-satu yang tersisa gimana sikap tegas Pak Presiden kita. Kuncinya itu ada di Prabowo. Selama presidennya Prabowo nggak akan tuntas masalah ijazah Jokowi sampai kiamat, terus ramai, terus urusan. Satu itu. Anak SD tahu kalau foto yang ada di ijazah itu bukan foto Jokowi. Anak SD lebih cerdas, itulah kalau sekolahnya benar. UGM udah di-setel sama Jokowi lewat termulnya dan bisa jadi oknum Polda. Ada yang terlibat membisiki UGM untuk tidak melakukan uji konsekuensi. UGM menjadi lembaga pendidikan yang tidak ilmiah, logika oknumnya parah, hanya omong-omong saja tanpa menunjukkan data yang otentik. Benar Profesor Indrayana, tunjukin saja kalau punya. Benar juga kata Pak Rafli Harun. Kasus ini dibuat semuanya jadi goblok, semuanya diadu domba semua pihak, cuci tangan. Benar juga Gus Nur. Laknatullah Jokowi biadab, semoga diajak. Tapi tetap masalah utamanya di KIP-nya. Karena selama pengadilan tidak ada rasa keadilan, ia bobrok sudah negeri. Bayangkan selama jalannya sidang seakan-akan berpihak kepada kebenaran, tapi ending tetap saja berpihak kepada kekuasaan. Sekelas pendidikan tinggi yang sudah tua, memiliki reputasi tinggi, memiliki akademis nomor wahid, tetapi bertopeng dengan pengkhianat negara yang memiliki kekuasaan, menjadikan seluruh predikat tersebut hancur lebur. Semakin banyak orang waras bermunculan. Hukum di Indonesia memang harus dilawan oleh gerakan rakyat. Semua hukum dan pengadilan sudah rusak dan dipermainkan seenaknya. Anak SD aja bisa bedakan foto ijazah Pak Jokowi itu foto orang lain. Masa penyidik Parcok Konoha tidak bisa bedakan? Padahal punya peralatan dan itu kerjaan mereka tiap hari, nangkap pencuri motor yang hanya cuma dilihat dari CCTV, yang kualitas gambar yang lebih rendah di Wakanda. Kami masyarakat awan memohon pada yang kuasa, moga-moga rektor UGM apabila nggak jujur hanya memikirkan duniawi saja, kami rakyat Indonesia mendoakannya agar mendapat ajab yang seberat-beratnya. Sebaiknya UGM dilaporkan pelanggarannya atas mempertahankan kebenarannya yang melanggar konstitusi negara. Maka kelas UGM melindungi personal yang termasuk UGM bagian dari menghalang-halangi penyidikan. Satu kata, laporkan saja UGM rame-rame karena nggak patuh hukum, cenderung KKN. Ya, kita lanjut lagi, yaitu dari komentar teman kita Jukip. Cepat atau lambat Jokowi dan termul-termulnya UGM, elit politik, dan lain-lain pasti kena akibatnya jika tak segera jujur tentang ijazah Jokowi yang hampir pasti palsu.
Harus sabar menghadapi indikasi ijazah Jokowi palsu ini. Semua APH membela hanya orang-orang yang amanah yang melawan. Mari kita doakan para perjuangan kebenaran supaya memang hingga yang jolim terbongkar. UGM akan lingkup seandainya mengakui ijazah Jokowi palsu, makanya UGM tidak berani jujur. Dulu masyarakat Indonesia mengidam atau menginginkan kuliah di UGM, sekarang dirusak dengan ijazah Jokowi. UGM hak profesional nggak fair, semakin Ova Emilia berusaha menutupi, maka semakin jelas bahwa UGM terlibat ijazah palsu Jokowi. Alhamdulillah, orang-orang pintar Indonesia bermunculan. Mudah-mudahan agar bisa dapat protes peraturan yang nyeleweng, gak adil. UGM udah terima triliunan, semua rektor yang mau terima duitnya jadi saling tutup mulut untuk bela rakyat Jawa. Edan Fufufafa palsu 100% untuk ijazahnya. Opo ora buat malu saat ini di UGM. Siap-siap bubar bagi ganti nama Ojo UGM lagi, bagusnya ganti Konoha, cocok 100%. Sangat luar biasa, cerdas, tegas, penuh kebenaran, wanita yang sangat mencerdaskan generasi bangsa. Logikanya tak terbantahkan. Lawannya para pendosa dan pelanggar undang-undang negeri ini. Yes, benar 100% Kak. Entah mau dibawa kemana arah bangsa ini jika masih memelihara orang yang begitu dungu buat menutupi kebenaran dan merusak tatanan etika Nusantara. Jika mau undang-undang dasar dan hukum ditegakkan hanya tim reformasi Polri kerjasama dengan presiden, itu baru. Kalau kata-kata itu seruan dari rakyat, percuma. Kita sudah merasakan bahwa pejabat tidak berpihak kepada kita. Pejabat itu berpihak ketika pemiluhan, dia akan berpihak kepada masyarakat. Kita lanjut lagi, yaitu dari komentar teman kita, Librar. Kalau seseorang sudah gunakan ijazah untuk mendaftar jadi pejabat publik, tidak perlu lagi ada rahasia. Kalau mau rahasia itu ditetapkan tertutup. Tidak perlu pakai ijazah jadi presiden. Tidak perlu ada persyaratan menyetor ijazah walaupun fotokopi. Kalau beranggapan privasi perorangan tidak bisa dipaksakan diungkap. UGM telah dirusak dan disandra oleh Jokowi. Pejabat publik harus mau menunjukkan ijazahnya pada rakyat, karena penguasa sesungguhnya adalah rakyat. Jokowi hanyalah jongos, rakyat adalah bosnya. Para pejabat, walaupun rakyat bosnya para pejabat, apakah para pejabat pernah mendengarkan suara hati masyarakat atau gimana? Tanda tanya besar. Rektor atau pimpinan universitas sebagai jabatan struktural di universitas, bukan rektor atau jabatan fungsional. Rektor UGM sekarang urat malunya sudah hilang. Pernyataannya tidak rasional dan tidak ilmiah, tidak menunjukkan kelas profesor seperti orang tidak berpendidikan tinggi. Pungu pihak rektorat UGM tidak punya rasa malu, baik di aktivitas akademis maupun para alumni UGM sepertinya semua pengecut alias takut pada Jokowi. Mereka semua bungkam. Semoga yang mempersulit persoalan dan membolak-balikkan fakta dipersulit hidupnya. Saya akan membacakan yaitu komentar terakhir dari teman kita Muhammad Yunus. Rakyat harus sadar, pilih pemimpin perlu ilmu supaya jangan sampai tertipu oleh pemimpin penipu, bisa bangkrut. Negara ini semua dijual, murah kong kali kong, semua nepotisme. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan di video ini. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagaimana pendapat Anda? Silakan komen di kolom komentar. Salam dan sampai jumpa.